Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nasihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Wali Songo dan perannya dalam membentuk Nusantara. Islam masuk ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak lama. Sebagian berpendapat bahwa Islam masuk abad ke-7 Masehi dan datang langsung dari Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk pada sekitar abad ke-9 atau ke-11 Masehi. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh bukti-bukti sejarah serta penelitian masing-masing sejarawan yang menggunakan pendekatan dan metodenya sendiri. Wali Songo menyebarkan agama Islam dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, berdakwah di Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Para wali ini menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan budaya dengan cara menyerap seni budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, upacara-upacara adat yang digabungkan dengan makna-makna Islam, dan sebagainya. Para wali juga memadukan nilai agama Islam ke dalam unsur tersebut, sehingga kedua unsur, baik unsur sebelumnya yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, bergabung bersama unsur ajaran Islam membentuk sebuah keserasian. Strategi dan dakwah Wali Songo meliputi yang nomor 1, pendidikan melalui pesantren. Wali Songo menyadari bahwa untuk menyebarkan Islam secara berkelanjutan perlu dibentuk generasi penerus. Oleh karena itu, beliau mendirikan pesantren di Ampel Delta dan Surabaya, yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Yang kedua yaitu kompromi dan adaptasi tradisi. Wali Songo tidak menolak tradisi lokal yang sudah ada sejak lama. Beliau mengakomodasi dan memodifikasi tradisi tersebut agar selaras dengan ajaran Islam. Contohnya, tradisi selamatan yang semulanya merupakan ritual pemujaan roh leluhur, kemudian diubah menjadi acara doa bersama untuk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mempertahankan unsur kebersamaan dan gotong royong. Yang nomor 3, keterlibatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Wali Songo tidak hanya berdakwah di masjid atau pesantren, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sunan Gresik dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Beliau mengajarkan teknik pertanian yang lebih baik, cara berdagang yang jujur, dan pengobatan tradisional. Yang keempat, pendekatan politik dan diploma. Beberapa wali Songo juga menggunakan jalur politik untuk memperlancar dakwahnya. Dengan menjalin hubungan baik dengan para penguasa kerajaan, Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Yang kelima, pembangunan infrastruktur keagamaan. Wali Songo membangun banyak masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pertemuan masyarakat, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam dan tempat berkumpulnya umat untuk belajar dan beribadah bersama. Yang nomor 6, penulisan dan penyebaran literatur. Wali Songo juga berkontribusi dalam menulis dan menerjemahkan kitab-kitab agama ke dalam bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab. Karya-karya beliau seperti Serat Bonang dan juga Serat Wulangreh. Salah satu strategi yang paling kelihatan menonjol pendekatan kulturnya yaitu seperti wayang seni. Ini tetap dipertahankan sebagai hiburan rakyat, tapi isi ceritanya pelan-pelan disisipkan nilai-nilai Islam. Kata Wali Songo berasal dari gabungan antara wali dan songo. Kata wali adalah bentuk dari kata wilayah dan berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang mencintai dan dicintai Allah.
Kemudian, Songo asalnya dari bahasa Jawa yang artinya 9. Dengan ini Wali Songo diartikan Wali 9, yaitu 9 orang yang mencintai sekaligus dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memperoleh gelar Sunan, yakni sebagai pelayan dan penasehat raja. Adapun yang termasuk Wali Songo tersebut yaitu yang pertama Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan berasal dari keturunan Ali Zainal Abidin Al-Husain. Beliau dari Maghribi, Afrika Utara. Beliau mendapatkan gelar Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, dan Sunan Gresik. Beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya di tahun 1379 Masehi. Dan beliau wafat dimakamkan di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Ampel. Beliau dilahirkan tahun 1401 Masehi dengan nama kecilnya Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Raja Campa. Beliau berperan dalam pendirian Masjid Demak pada tahun 1479. Dan beliau juga terkenal dikarenakan keahliannya dalam berdakwah dengan mengarang syair yang mana memakai berbagai ide dan budaya lokal. Dalam mengajarkan ilmu syariatnya, beliau juga mengajarkan ilmu tarekat dan hakikatnya, seperti ilmu tasawuf menurut ajaran tarekat Nasyabandiyah. Yang ketiga, Sunan Bonang. Beliau merupakan putra pertama dari Sunan Ampel dengan nama kecilnya Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Makhdum. Nama Bonang dikenal karena beliau sering menggunakan semacam gong kecil atau gamelan. Bonang menggunakan semacam gong kecil atau gamelan dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan beliau terkenal karena dakwahnya dengan menggunakan wayang, menyempurnakan instrumen gamelan dengan menggunakan berbagai tembang seperti tembang bonang, kenong, kempul, macapat, dan sulu ujil. Yang keempat, Sunan Derajat. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan nama kecilnya Syarifuddin atau Raden Qasim. Beliau hidup di akhir masa kerajaan Majapahit sekitar pada tahun 1478. Beliau membantu Raden Patah dalam mengelola Masjid Demak, dan beliau juga menyeimbangkan antara jasmani dan rohaninya. Yang kelima, Sunan Kalijaga. Beliau dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai guru suci ing tanah Jawi. Beliau memiliki keahlian menyebarkan ajaran Islam secara sangat bijaksana, yaitu berdakwah menggunakan 3 prinsip, diantaranya momor, momot, dan momong. Momor artinya siap bergaul dan berteman, dan momot artinya siap menerima masukan dari masyarakat. Sedangkan momong artinya siap membimbing, mengasuh, dan mengarahkan. Sunan Kalijaga mengakomodasi berbagai kesenian dan tradisi yang telah ada lebih dahulu di Jawa sebelum datangnya Islam. Prinsip dakwah yang dimiliki beliau berhasil berkembang hingga ke seluruh daerah Jawa. Yang keenam, Sunan Giri. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 dengan nama kecilnya Jaka Samudra. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq yang berasal dari Pasai dan Sekardadu. Saat remaja, Sunan Giri mencari ilmu dengan berguru kepada Sunan Ampel, kemudian menyebarkan agama di wilayah Giri, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tahun 1428. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Beliau memiliki nama kecil Ja'far Siddiq. Setelah dewasa, beliau memperoleh gelar Sunan Kudus, dan beliau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga memiliki nasab hingga Husain bin Ali, dan beliau menjadi terkenal karena sering berdakwah dengan mengarang sastra Jawa Islam. Beliau wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Beliau memiliki nama kecil Raden Umar Said, Raden Said, dan juga Raden Prawata. Beliau menyebarkan ajaran Islam di sekitar daerah Gunung Muria.
dan beliau juga dimakamkan di sana. Akhirnya, beliau mendapatkan gelar Sunan Muria. Karya Sunan Muria yang paling terkenal adalah berbagai lagu Jawa Islam. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki nama lain yaitu Fatahillah, Falateha, Syarif Hidayatullah, Syekh Nuruddin Ibrahim, Ibnu Maulana Ismail, dan Said Kamil. Beliau lahir di Pasai Aceh. Ketika sudah dewasa, beliau mencari ilmu ke Mekah. Kemudian mendedikasikan diri di Demak pada masa Sultan Trenggana pada tahun 1512 sampai 1546. Kemudian dikawinkan dengan putri Demak yaitu adik Sultan Trenggana. Pada masa itu, Banten sedang dikuasai oleh Portugis. Sultan Trenggana menyuruh Syarif Hidayatullah untuk mengusir Portugis dari daerah Banten pada tahun 1527. Karena jasanya dapat mengusir Portugis dari daerah, beliau diberikan kedudukan dan kekuasaan di Banten dan Cirebon. Beliau diberi gelar Sunan Gunung Jati karena beliau wafat dimakamkan di Gunung Jati.